Kita hadir dari majelis maulid ke majelis maulid, saudara. Dari tablik akbar ke tablik akbar. Dari acara sholawat ke acara sholawat. Minimal, saudara. Yang kita dapatkan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, di majelis-majelis seperti ini kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Itu minimal, saudara. Sekali duduk berapa yang kita baca? Nggak sadar, 100, 200, 300. Apalagi yang lisannya selalu cekatan setiap disebut nama Nabi Muhammad. Saudara, sholawat yang kita baca di majelis-majelis mulia ini, manfaatnya bukan hanya kita rasakan saat di dunia masih kecil. Tapi besok di yaumil qiyamah, saudara, ketika keadaan begitu genting saat itu, anak kita yang kita besarkan lari meninggalkan kita. Pasangan kita yang begitu kita cinta lari meninggalkan kita. Orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita rindu, kawan, sahabat, teman, atasan lari meninggalkan kita. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Di hari itu, saudara, masing-masing mikirkan dirinya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Saking gentingnya keadaan di padang mahsyar, itu sampai-sampai dikatakan orang-orang nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar hari kebangkitan, semuanya dibangkitkan dalam keadaan telanjang, saudara. Tapi satu sama lain gak ada yang sadar kalau dirinya telanjang, gak ada yang sadar kalau kiri kanannya telanjang. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, saking parahnya keadaan padang mahsyar, sampai-sampai ada orang yang minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, segera percepat keadaan ini walaupun aku harus masuk neraka, saudara. La ilaha illallah. Miliaran orang saat itu, miliaran orang puntang-panting nyari selamat. Di dalam Sahihul Bukhari, mereka rame-rame datang ke Nabi Allah Adam. Apa jawaban Nabi Allah Adam? Ghadibal yawm rabbuna ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wala ba'dahu mithlah. Nafsi, nafsi. Kata Nabi Allah Adam, beliau angkat tangan, saudara. Nabi Adam yang diharapkan sebagai kakeknya semua manusia, dimintakan pertolongan hari itu. Apa kata Nabi Allah Adam? Hari ini Allah marah dengan kemurkaan yang gak pernah terjadi sebelumnya, sesudahnya. Nafsi, nafsi. Kata Nabi Adam sendiri, idhabu ila Nuh. Akhirnya rame-rame pergi ke Nabi Allah Nuh, jawabannya sama, saudara. Pergi ke Nabi Allah Ibrahim, jawabannya sama. Pergi ke Nabi Allah Musa, jawabannya sama, nafsi, nafsi. Pergi ke Nabi Allah Isa, lagi-lagi jawabannya sama, nafsi, nafsi. Nabi Allah Isa katakan, idhabu ila Muhammad. Pergi ke Nabi Muhammad. Begitu sampai di hadapan Rasulullah, saudara, ternyata hanya Rasulullah yang mengatakan yang berbeda, saudara. Ana laha, kata Rasulullah, aku yang akan kasih syafaat, kata Nabi Muhammad. Akhirnya Rasulullah sujud minta sama Allah di bawah arsy-Nya Allah. Begitu Rasulullah sujud, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepalamu, wahai Muhammad. Rasulullah sedang tersujud. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, minta apa yang kau minta akan diberikan. Washfa' tushaffa, minta berikan syafaat, karena engkau dapat kuasa untuk beri syafaat. Begitu mendapat jawaban itu dari Allah, saudara, Nabi Muhammad bangun dari sujudnya. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Ummati, ummati. Kita semua yang disebut sama Nabi, saudara. Maka di hari itu, saudara, yang selamat yang paling dekat sama Rasulullah, yang selamat yang bisa ngakses Rasulullah. Tapi kadang-kadang kita gak mikir, hari itu orang miliaran, saudara. Miliaran hari itu. Bukan 100 juta, 200 juta. Miliaran manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Saya kasih gampang logika yang sederhana. Kemarin waktu Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid datang, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian setiap subuh di Istiqlal yang hadir hampir 50.000 orang.
Jangankan mau salaman, deket aja susah. Itu baru puluhan ribu. Ini baru cucunya, bagaimana dengan kakeknya? Saya teringat waktu Sayyidil Walid Ayahanda Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan beliau dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Ketika itu beliau datang dari Saudi Arabia. Lebih dari 1 juta orang jemput di bandara, saudara. Orang jalan jauh kiloan meter, saudara, orang jalan. Begitu sampai orang jutaan mau deket aja susah. Jangan kena salaman. Itu baru jutaan orang. Ini baru cucunya. Bagaimana besok dengan kakeknya, saudara? Kita nggak pernah mikir hari itu posisi kita di mana. Ada barisan para rasul yang udah pasti di depan. Belum lagi barisannya para aulia. Belum lagi barisannya para salihin. Belum lagi barisannya para sahabat. Itu sudah jutaan orang. Lantas bagaimana dengan kita yang penuh dosa, yang penuh dengan maksiat? Bagaimana kita bisa dekat ke Rasulullah? Sedangkan kalau nggak sampai dekat Nabi celaka kita, saudara. Maka jawabannya ada di majelis-majelis maulid Nabi. Rasulullah yang ngasih jawaban. Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum salatan alayyah. Kata Rasulullah, nanti yang paling berhak denganku di hari kiamat siapa? Yang paling banyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad. Saudara, jangan pernah Anda berpikir solawat Anda bertepuk sebelah tangan pada hari ini, saudara. Rasulullah sendiri yang mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Talib, "Ainama kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni." Dimanapun kalian, solawatlah kepadaku karena solawat kalian sampai kepadaku, kata Nabi Muhammad. Bahkan saudara, Al-Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' fi Salati 'ala Al-Habib Asy-Syafi', beliau meriwayatkan satu hadis. Hadis ini harus jadi renungan kita untuk solawat, saudara. Apa isi hadisnya? Di hadis tersebut disebutkan bahwasanya Allah menciptakan satu malaikat, saudara. Malaikat ini tugasnya khusus untuk mendengarkan siapa dari umat Nabi yang sholawat, saudara. Setiap ada umat Nabi yang sholawat, dilaporkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, fulan ibn fulan yusallim alaik. Dilaporkan, ya Rasulullah, redaksinya seperti ini. Fulan ibn fulan, fulan ibn fulan sholawat kepadamu ya Rasulullah. Nama anda, nama ayah anda, setiap sholawat disebutkan depan Nabi Muhammad. Itu kalau satu di absen depan Rasulullah. Bagaimana kalau 5 kali? Bagaimana kalau 10 kali? Bagaimana kalau 100 kali? Bagaimana kalau 1000 kali, saudara? Apa nggak dikenal sama Rasulullah? Saya teringat satu hadis dalam Sahih Muslim. Rasulullah mengatakan dalam Sahih Muslim, "Inni la a'rifu hajaran bi Makkah kanat tusallimu alayya qabla an ub'ats. Inni la a'rifuhu al-an." Kata Rasulullah, setelah Rasulullah diutus, setelah Rasulullah hijrah, kata Rasulullah, aku ingat ada satu batu di Makkah. Batu Makkah, Bapak Ibu sekalian, Makkah itu isinya gunung batu. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa haji, bisa umrah, bisa ziarah Nabi Muhammad. Tapi Nabi mengatakan, aku ingat ada satu batu di Makkah. Batu ini dulu sebelum aku diutus pernah salam kepadaku, kata Rasulullah. Batunya salam kepada Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ini udah puluhan tahun berikutnya, belasan tahun berikutnya, kata Nabi, "Inilah arifuhul an." Batu yang belasan puluhan tahun lalu sekali mengucapkan salam kepadaku, aku masih kenal batunya. Saudara, batu benda mati salam sama Nabi, dikenal sama Nabi, diingat sama Nabi. Bagaimana umatnya yang dirindukan Nabi Muhammad? Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Yang kita harapkan, sholawat yang kita baca di majelis-majelis maulid, besok ketika di hari kiamat miliaran orang berebut deketin Rasulullah, sholawat yang kita baca menjadi tanda yang mengenalkan Rasulullah kepada kita, saudara. Mudah-mudahan jadi tangga kita dikenal sama Rasulullah, dikenal sama Rasulullah, jadi sinyal yang nyambungkan kita dengan Rasulullah. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal